Pernah nggak sih Anda ngerasa lagi ngobrol gitu, kok tiba-tiba jadi diam-diaman atau rasanya pengen bisa lebih dekat gitu sama lawan bicara? Kayaknya semua pernah yang ngalamin. Pasti pernah, itu manusiawi banget kok. Nah, katanya kan komunikasi yang efektif itu kayak semacam kunci sakti ya, buat buka macam-macam pintu. Urusan personal, kerjaan, wah penting banget deh. Betul. Hari ini nih, kita mau coba gali lebih dalam nih soal seni percakapan. Kita udah kumpulin macam-macam bahan buat Anda, ada panduan praktis, riset psikologi, tips dari pakar, wah macam-macam deh. Lengkap ya kayaknya. Tujuannya sih biar Anda dapat intisarinya gitu, sama teknik-teknik kunci supaya obrolan tuh jadi lebih hidup, lebih ada artinya, dan pastinya lebih efektif. Siap ya kita bongkar bareng-bareng? Siap. Dan yang seru tuh sebetulnya gini, ini bukan cuma soal, kita mesti ngomong apa ya gitu. Tapi lebih ke gimana kita paham prosesnya secara utuh. Maksudnya proses gimana tuh? Ya, proses gimana kita bener-bener dengerin orang, bukan cuma nunggu giliran ngomong. Terus gimana kita coba ikut ngerasain apa yang dia rasain, itu kan empati ya namanya. Ah, iya, iya. Sama gimana kita ngebaca situasi lewat hal-hal yang nggak diucapin langsung. Nah, semua ini tuh nyambung, saling terkait gitu, buat bikin hubungan jadi lebih autentik. Oke, menarik banget. Kita mulai dari fondasinya dulu kali ya. Soal dengerin yang benar-benar dengerin atau mendengarkan aktif, sama empati. Boleh, itu dasar banget soalnya. Seringkali kan kita ngerasa udah dengerin, padahal mungkin ya cuma masuk kuping kanan, keluar kuping kiri aja. Beberapa sumber Anda tuh ngingetin, kalau dengerin yang sebenarnya itu butuh komitmen. Mesti niat buat paham keseluruhan pesannya. Betul, yang diucapin sama yang nggak diucapin juga. Malah ada yang bilang pendengar terbaik itu justru komunikator paling hebat. Agak aneh ya kedengarannya. Kok bisa gitu? Kedengarannya emang gitu. Tapi kalau dipikirin, masuk akal banget loh. Soalnya, mendengarkan aktif itu ada pilar-pilarnya. Apa aja tuh pilarnya? Yang pertama, dan ini penting banget, fokus penuh. Bener-bener fokus. Artinya, ya singkirin dulu deh gangguan. HP silent dulu, pikiran jangan kemana-mana. Kasih perhatian utuh ke lawan bicara. Oke, fokus penuh. Terus? Kedua, observasi. Liatin bahasa tubuhnya, ekspresi mukanya, nada suaranya gimana. Banyak loh pesan kelewat kalau kita nggak perhatiin ini. Kadang yang nggak diomongin itu justru lebih jujur kan? Bener juga ya. Terus penting juga nggak sih kita kasih kode kalau kita nyimak? Kayak ngangguk dikit atau bilang, oh gitu? Iya, biar dia tahu kita dengerin. Nah, itu dia pilar ketiga. Kasih afirmasi. Tanda kalau kita terlibat. Bisa verbal kayak tadi, ya paham. Atau nonverbal kayak anggukan, kontak mata yang terjaga, ekspresi wajah yang nunjukin kita ngikutin. Oke, afirmasi. Ada lagi? Ada. Ini kesalahan paling sering nih. Motong omongan orang. Aduh, itu jangan deh. Kasih ruang buat dia selesai ngomong. Godaan paling gede pas dengerin itu kadang bukan gangguan dari luar loh. Tapi, Nyusun jawaban di kepala. Nah, tahan dulu itu. Fokus dulu buat paham. Salah satu cara bagus buat mastiin kita paham, coba rangkum atau ulangin pakai bahasa kita sendiri. Oh, kayak bilang, oke, jadi maksudnya Anda tuh gini ya, gitu. Tepat. Itu nunjukin kita beneran nyimak dan mastiin nggak salah tangkap. sip. Jadi fokus, observasi, afirmasi, jangan motong, sama rangkum ulang. Oke. Nah, tadi kan selain dengerin, ada empati juga disebut. Katanya, empati itu kemampuan buat paham sekaligus ikut ngerasain emosi orang lain ya. Beda dong sama simpati. Beda, dan ini bedanya penting. Simpati itu mungkin lebih kayak, aduh kasihan ya, tapi belum tentu kita beneran paham gimana rasanya jadi dia. Empati itu butuh usaha lebih buat masuk ke sepatunya orang itu. Jadi lebih dalam ya. Iya, dan ini nyambung banget sama kecerdasan emosional. Kalau kita bisa empati, kita bisa ngerespon lebih pas, hubungan jadi lebih kuat. Ini bukan sekedar jadi orang baik aja, tapi ini fondasi komunikasi yang kokoh. Wah, manfaatnya jelas banget ya buat kita. Bisa bikin hubungan lebih kuat, orang jadi lebih percaya, komunikasi lancar, bahkan bisa bantu kalau ada konflik ya. Banget. Malah ada yang bilang bisa nurunin stres kita sendiri loh kalau kita berempati. Serius? Kok bisa? Ya mungkin karena kita jadi lebih ngerti situasi, gak gampang berasumsi negatif gitu kali ya. Masuk akal sih. Nah, pertanyaannya nih, empati itu bakat lahir atau bisa dilatih sih? Kadang ngerasa susah gitu buat benar-benar ngerti perasaan orang. Kabar baiknya bisa banget dilatih. Kuncinya
Ya, balik lagi ke mendengarkan aktif tadi. Terus, coba secara sadar, pas lagi ngobrol atau lihat situasi, mikir, kalau aku jadi dia, kira-kira aku ngerasa apa ya? Kenapa ya dia begitu? Jadi beneran coba lihat dari sudut pandang dia ya? Betul. Latihan mindfulness atau sadar penuh, fokus ke saat ini tanpa ngejudge itu juga ngebantu banget. Melatih kita lebih peka sama perasaan sendiri dan orang lain. Oke, oke. Jadi kita udah coba dengerin lebih baik, ngerasain lebih dalam. Sekarang gimana sama yang kelihatan dan kedengaran? Bahasa tubuh sama nada suara. Ini ada info menarik nih. Katanya, dampak komunikasi kita itu 55% dari bahasa tubuh, 38% nada suara, cuma 7% dari kata-kata. Beneran segitu drastis ya? Angka itu emang sering banget dikutip ya, tapi penting nih buat tahu konteksnya. Studi aslinya itu fokus pas kita lagi ngungkapin perasaan atau sikap. Jadi mungkin nggak plek-ketiplek berlaku buat semua obrolan ya. Oke. Tapi intinya, Intinya, komunikasi nonverbal itu bobotnya gede baut. Bahasa tubuh tuh sering lebih jujur, muncul tanpa disadari, dan bisa nunjukin perasaan kita yang sebenarnya. contohnya apa aja tuh? Macem-macem, kontak mata yang stabil nunjukin pede, postur terbuka, nggak ngelipet tangan, kesannya lebih welcome. Kalau orang kelihatan gelisah, sering pegang muka, bisa jadi tanda gugup atau nggak pede. Ada juga kan yang bilang kalau garuk hidung atau matanya liar itu tanda bohong? Nah, itu dia. Ada interpretasi begitu, tapi hati-hati. Jangan langsung ngecap orang bohong cuma dari satu tanda. Kita mesti lihat keseluruhannya, polanya, sama konteksnya. Bisa aja dia emang lagi gatel hidungnya kan? Haha, iya juga ya. Jangan jadi detektif bahasa tubuh dadakan. Konteks emang penting banget. Selain gerakan tubuh, nada suara juga ya. Katanya bikin obrolan gak ngebosenin. Iya, variasi nada itu penting biar nggak datar kayak lagi baca berita. Nada juga bisa banget nunjukin emosi. Misalnya, kalau lagi suasana tegang, kita usahain nada tetap tenang. Itu bisa bantu banget ngademin situasi loh. Bener. Dan soal konteks ini berlaku juga buat budaya yang beda-beda. Arti bahasa tubuh bisa lain. Kontak mata di satu budaya sopan, di budaya lain bisa dianggap nantang. Oh iya, bener juga. Satu lagi yang menarik nih, katanya perempuan cenderung lebih peka ngebaca bahasa tubuh. Kira-kira kenapa ya? Mungkin karena peran sosial atau pengalaman ya, kayak ibu ke bayinya gitu. Bisa jadi, bisa jadi. Jadi, intinya nih, yang penting itu selaras ya. Kata-kata kita, nada suara kita, sama bahasa tubuh kita itu mesti sinkron. Kalau enggak, orang bakal lebih percaya sama yang nonverbal, dan kredibilitas kita bisa jatuh. Tepat sekali. Keselarasan itu kunci biar pesan kita nyampe utuh. Oke deh. Udah soal dengerin dan liatin, sekarang masuk ke seni ngomongnya nih. Mulai dari kesan pertama deh. Katanya penting banget ya. Gimana caranya bikin kesan pertama yang oke? Ada beberapa tips praktis nih. Pertama, senyum. Tapi senyum yang tulus ya, yang munculnya pelan bukan nyengir maksa gitu. Oke, senyum tulus. Terus kontak mata. Stabil, hangat, tapi jangan melotot juga. Terakhir, postur tubuh. Usahain terbuka, hadapkan badan kita ke dia. Itu nunjukin kita hadir dan tertarik. Siap. Nah, buat mulai ngobrolnya gimana? Apalagi sama orang baru. Kadang suka bingung mau ngomong apa. Paling gampang sih kalau ada temen atau penyelenggara acara, minta kenalin aja. Atau coba dengerin dulu obrolan di sekitar. Kalau ada celah yang pas, baru nimbrung. Nimbrung sopan gitu ya? Iya, atau pakai icebreaker, pemecah kebekuan. Bisa pakai sesuatu yang kita pakai, misal jam tangan unik buat mancing obrolan. Atau ya langsung aja tanya pertanyaan terbuka, gak usah yang susah-susah. Tanya soal apa yang lagi menarik perhatian dia akhir-akhir ini, atau soal acara yang lagi didatangin. Itu udah bisa jadi awal. Oke. Nah, ini nih, small talk atau basa-basi. Kadang-kadang rasanya cetek banget ya. Biar lebih ada isinya gimana tuh? Kalau ditanya hal umum kayak kerja di mana, jangan jawab singkat doang. Tambahin dikit cerita atau fakta menarik. Terus fokus ke lawan bicara. Banyakin pakai kata Anda atau kamu pas nanya. Biarin dia lebih banyak cerita. Biar dia merasa didengerin ya. Betul. Ada juga teknik unik namanya parroting. Jadi kita ulangin beberapa kata terakhir yang dia ucapin. Katanya itu bisa bikin obrolan ngalir terus. Oh iya? Contohnya gimana tuh? Misal dia bilang, kemarin saya nonton film bagus banget. Kita bisa respon, oh iya, film bagus banget ya. Itu kayak mancing dia cerita lebih lanjut. Tapi pakainya jangan keseringan juga ya, nanti aneh. Haha, oke. Nah, pas kita giliran ngomong,
Gimana cara nyampein pendapat atau perasaan kita biar anak? Kuncinya jujur dan terbuka. Terus, coba pakai pernyataan saya. Misalnya, menurut saya sih, saya ngerasa, pengalaman saya. Ini fokus ke pandangan kita, jadi nggak kesannya ngehakimi atau nyerang orang lain. Jadi lebih aman ya? Lebih aman dan lebih jelas. Itu datangnya dari kita. Satu lagi, penting banget nih, apalagi di awal kenalan. Jangan langsung curhat yang negatif atau ngeluh. Jaga kesan pertama tetap positif. Catet, biar omongan kita nggak bosenin juga gimana? Nah, mainin nada suara, jangan lempeng aja. Kalau perlu, pakai cerita atau analogi biar lebih gampang dibayangin dan diingat. Sama, bahasanya jangan ribet-ribet amat lah kalau nggak perlu. Simple dan jelas itu lebih baik. Oke. Terus ada nggak sih cara cepet buat bangun kedekatan atau rapor? Ada teknik-teknik halusnya, misalnya mimikri. Kita secara nggak sadar atau sedikit sadar, nyamain bahasa tubuh atau gaya bicara lawan bicara. Bukan niru plek ya, tapi lebih ke nyamain ritme gitu. Oh, kayak kalau dia geraknya santai, kita juga ikut santai gitu. Kurang lebih gitu, tujuannya biar ada keselarasan di level bawah sadar. Terus pakai bahasa yang inklusif kayak kita, kami, itu nimbulin rasa kebersamaan. Tapi cara paling ampuh ya jelas, cari kesamaan, minat yang sama, pengalaman yang sama, itu jembatan paling cepat buat dekat, dapat, atau malah konflik. Ada nggak sih kesalahan umum yang sering kita lakuin pas lagi di situasi gini? Wah, banyak. Yang paling sering tuh, buru-buru motong omongan, bikin asumsi sendiri padahal belum tentu bener, sama kebawa emosi. Wah, kalau udah emosi, susah deh. Kayaknya kita semua pernah lah ya kejebak di situ. Pernah banget. Terus gimana dong strateginya biar nggak kejebak? Kunci pertama, dan ini paling susah mungkin, usahain tetap tenang. Orang yang tenang itu biasanya yang megang kendali obrolan. Kalau emosi mulai naik nih, jangan malu buat ambil jeda. Bilang aja, sebentar ya, saya perlu mikir dulu.